Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikurniakan kepada kita semua sehingga kita masih dapat dipertemukan pada malam hari ini waktu Indonesia. Ya, insya Allah dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, beliau yang kita nantikan syafaatnya, baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, pada sahabat, tabiin, tabi'in, serta pada umat-umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayatnya. Baik, jemaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita yang mana kita membahas kitab Bulughul Maram. Kita masuk ke pembahasan ke-15 dalam bab zikir dan doa. Insya Allah kajian akan bersama beliau guru kita Ustadz Faizal Mistah Hafizullah Ta'ala. Baik, sebelum kajian dimulai, seperti biasa kami mengajak pada jamaah sekalian untuk ikut bergabung dalam dakwah Bumiku Mengaji dengan men-share informasi kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Ya, semoga apa yang nantinya jamaah share atau bagikan bisa berbuah pahala amal jariah. Kemudian kami juga mengajak kepada jamaah untuk selalu memperbarui niatnya dalam belajar, memperhatikan adab-adabnya dalam bermajelis, serta juga menyiapkan alat tulisnya yang nantinya digunakan untuk menulis faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustadz. Kemudian kami juga menginformasikan bahwasannya selepas materi yang akan disampaikan oleh Ustadz nanti, jika kita masih ada waktu, kita akan buka sesi tanya jawab sehingga kepada jemaah yang nantinya hendak mengajukan pertanyaan bisa diajukan secara langsung dengan raise hand terlebih dulu atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kemudian eh, kami akan mendahulukan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Namun kami tidak menutup bagi jemaah yang hendak bertanya di luar tema pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, insya Allah kajian akan langsung kita mulai selepas Ustadz bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Sehingga sambil menunggu Ustadz bergabung, kami persilakan pada jamaah untuk bisa mempersiapkan diri, mengumpulkan materi, dan men-share informasi kajian kita pada malam hari ini. Baik, untuk sementara demikian mukadimah dari kami. Kami izin pamit undur diri untuk sementara. Barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah, Ustaz sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, kami mengajak pada jemaah untuk segera mempersiapkan dirinya karena kajian akan segera kita mulai. Baik, eh, Afan, pas sepertinya masih share screen ya. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Syekh Muhammad. Kaifa halukum? Alhamdulillah, baik Ustaz. Bikum na'am. Nah, untuk kajiannya sudah bisa kita mulai nggak Ustaz? Naam, tafadhal. Kita mulai. Baik, Alhamdulillah untuk kajian pada malam hari ini sudah kami buka.
Para jamaah kami harapkan untuk segera bersiap-siap tanpa berlama-lama lagi. Mari kita simak kajian dari Ustadz. Pada Ustadz Faizal Mistah, waktu kami persilahkan. Falyatafaddal maskura. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum, Syekh Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami, bab tentang zikr wa doa, doa wa dzikri, doa dan zikir. Akhir dari bab Kitabul Jami, kumpulan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun, ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Nah, kita lanjutkan hadis selanjutnya dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tafadhal ah, Muhammad, ya Syekh Muhammad membacakannya hadisnya. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqulu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Wa idza amsa qala misla dzalik ila anhu qala wa ilaikal masir kharaja akhrajahu arba'ah. Naam, barakallahu fikum. Qala muallif rahimahullah ta'ala min azkaris sabahi wal masa. Di antara zikir-zikir yang dibaca di waktu pagi dan yang dibaca di waktu petang. Kemudian beliau membawakan hadis ini. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza asbaha yaqulu, jika masuk waktu pagi beliau membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Ya Allah, denganmu atau dengan kekuasaan dan kerajaanmu kami masuk di waktu pagi, dan dengan kekuasaan dan kerajaanmu kami masuk di waktu petang. Wa bika nahya wa bika namut, dan dengan kekuasaan dan kerajaanmu kami hidup, dan dengan kekuasaanmu kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kelak kami akan dibangkitkan. Wa idza amsa, dan apabila Rasulullah SAW memasuki waktu petang, waktu sore, qala misla dzalika, Nabi membaca seperti bacaan di atas. Illa annahu qala, kan tetapi
Nabi membaca di akhirnya wa ilaikal masir, bukan wa ilaikan nusyur ketika petang hari, tetapi wa ilaikal masir. Hanya kepadamu kami akan dikembalikan atau tempat kembali kami. Akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh kitab yang empat atau Sahihus Sunan ya. Kitab yang empat itu adalah Sahihus Sunan. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai. Kalau Kutubus Sittah, kitab yang enam itu ditambah dengan Bukhari dan Muslim. Taib. Qala Syarih Syekh Abdullah bin Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, al-kalamu alaihi min wujuhin. Kita akan menjelaskan penjelasan beliau tentang hadis ini dari beberapa sisi. Beliau mengatakan al-wajhul awal fi takhrijihi. Sisi yang pertama tentang takhrij, takhrij hadis ini, yaitu sumber sanadnya, ya, riwayatannya, begitu juga sumber kitabnya dari mana saja, ya, disandarkan ke kitab mana, siapa yang mengeluarkan hadis ini, itu takhrij ya. Kemudian juga eh, eh, tentang hukum hadis ini. Jadi takhrij itu eh, menyebutkan menyandarkan hadis dari sumber aslinya, kitab-kitab apa yang mengeluarkan hadis ini, disertai dengan penjelasan apa kualitas hadis ini atau hukum hadis ini. Hadal hadis, kata beliau, hadis ini dari mana sumbernya? Diriwayatkan Abu Daud dalam kitab Adab, bab mayakulu ida asbah, yaitu babnya ini, apa yang dibaca di waktu pagi atau zikir pagi maksudnya. Hadis yang ke-5068 dari Tariq Wahib atau dari jalan riwayatan perawi yang bernama Wahib. Kemudian wa Tirmidzi, dan juga dikeluarkan Imam Tirmidzi hadis yang ke-3391 dari jalan Abdullah bin Ja'far. Kemudian dikeluarkan Imam Nasai pada bab amalil yaumi wal lailah yang terkandung di dalam Sunan Kubra, sama melalui Hamad dan juga Wahib. Kemudian dikeluarkan Ibnu Majah melalui jalan Abdul Aziz, ya, maksudnya perawi yang bernama Abdul Aziz Ibn Abi Hazim. Arba'atuhum, keempat-empatnya, maksudnya keempat perawi di sini yang mengeluarkan hadis ini, yaitu Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan juga Ibnu Majah. Semuanya bersumber dari jalan Suhail ibn Abi Salih, dari ayahnya Abi Salih, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kemudian Abu Hurairah menyebutkan kana Rasulullah SAW wa dzakaral hadis. Lalu disebutlah hadis yang kita baca barusan di atasnya. Dan ini min fi'lin Nabi SAW yang dikabarkan oleh sahabat Abu Hurairah, ya, Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu. Yaitu di antara perbuatan Nabi, kalau masuk waktu pagi, Nabi berzikir membaca doa ini. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Dan kalau masuk waktu malam, diakhiri dengan wa ilaikal masir. Kemudian hukum hadis ini, berkata Imam Tirmidzi, hadza hadisun hasanun. Hadis ini derajatnya hasan, artinya tidak sampai derajat sahih, tetapi tidak juga jatuh pada derajat dhaif, ya. Dia di tengah-tengah, tetapi hasan itu
hadis yang bisa dijadikan hujjah, ya, hadis yang bisa menjadi hujjah baik dalam akidah atau dalam ibadah, termasuk dalam amalan-amalan zikir dan doa. Kalau di sini kan dalam amalan zikir, ya. Kemudian Asy'ari atau yang yang mensyarah hadis ini, beliau sedikit memperdalam ya tentang kualitas sanad dalam hadis ini dan juga isi matan dalam hadis ini atau lafaz dalam hadis ini, ya. Kata beliau, illa annahu inda Abi Dawud wan Nasa'i min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini di sisi Abu Daud dan Imam Nasai, maksudnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasai dalam kitabnya dengan perbuatan Nabi. Maksudnya Abu Hurairah menyebutkan perbuatan Nabi karena Rasulullah SAW. Jadi lafaz yang kita baca ini semakna dengan yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasai. Akan tetapi kata beliau, wa inda Tirmidzi wa Ibnu Majah, di dalam kitab Imam Tirmidzi dan kitab Ibnu Majah, min qaulihi wa lafzihi. Hadis ini berupa perkataan Nabi dan ucapan Rasulullah SAW. Artinya ini adalah perkataan Nabi gitu, bukan perbuatan Nabi. Yaitu walabzuhu dan lafaznya, maksudnya lafaz hadisnya seperti ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu yaqulu. Dahulu Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya untuk berzikir. Yaqulu, Nabi bersabda. Lihat, kalau Nabi bersabda berarti ucapan Nabi. Karena hadis itu kan ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perbuatan Nabi, perkataan, atau takrir, pengakuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Au min sifatin huluki au hulki, atau sifat-sifat Rasulullah yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik sifat akhlak beliau atau fisik beliau, ya, yang diceritakan oleh para sahabat. Itu hadis Nabi SAW. Jadi ini lafaz Nabi. Kalau hadis yang dikeluarkan Abu Daud dan An-Nasai itu eh, perbuatan Nabi, ya. Idza asbaha ahadukum, kata Rasulullah SAW, jika kalian memasuki waktu pagi, salah seorang di antara kalian, falyaqul, maka bacalah, yaitu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, dan seterusnya. Jadi ini perintah Nabi, ya, ucapan Nabi. Berbeda dengan hadis tadi, ya, yang dikeluarkan Abu Daud, perbuatan Nabi. Wa inda Ibnu Majah, adapun yang dikeluarkan Ibnu Majah, idza asbahtum, jika kalian memasuki waktu pagi, faqulu, perintah dari Nabi, ucapkanlah oleh kalian. Kemudian kenapa berbeda matan dari hadis ini? Kata pensyarah, ya, wala'alla hada al-ikhtilaf inda Ibnu Majah min syaikhihi Ya'qub ibn Hamid, ya, ibn Kasib Ar-Rawi an Abdul Aziz ibn Abi Hazim li'annahu dhaif. Kata beliau, kenapa di sini bisa qauliyah padahal riwayat yang di atas tadi fi'liyah atau fi'il Nabi SAW. Kenapa di sini? Karena ada syekhnya Ibnu Majah, Ya'qub ibn Humaid atau Hamid, ya, Humaid ini, ibn Kasib, dia itu seorang perawi yang meriwayatkan dari Abdul Aziz ibn Abi Hazim, beliau lemah, ya. Dha'afahu Abu Hatim wan Nasa'i wa Ibnu Ma'in fi riwayat. Jadi perawi yang bernama Ya'qub itu dilemahkan oleh Imam Abu Hatim hadis, ya, juga Imam Nasai dan juga Ibnu Ma'in. Wa qala al-Hafiz fi Taqrib, dan Imam Al-Hafiz, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Taqrib menyebutkan kualitas perawi yang bernama Ya'qub tadi itu sadukun. Beliau jujur.
tetapi rubbama wahmun. Tapi terkadang atau beliau bisa jadi dia waham, ya, keliru. Bisa jadi dia keliru dalam meriwayatkan hadis ini. Kemudian wal hadisu inda Tirmidzi min riwayat Abdullah ibn Ja'far. Adapun hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi melalui jalur riwayat Abdullah ibn Ja'far, wa huwa Ibnu Najih As-Sa'di wa huwa dhaif. Begitu juga ya jalan riwayat dari Imam Tirmidzi melalui Abdullah ibn Ja'far. Abdullah ibn Ja'far adalah Ibnu Najih As-Sa'di dan dia dilemahkan kualitas perawinya. Do'afahu Ibnu Ma'in wa Abu Hatim wa Nasai wa akharun. Dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Imam Nasai dan yang lainnya. Berkata Ibnu Adi, ammatu hadithihi la yutabi'u ahadun alaihi. La yutabi'u ahadun alaihi. Kebanyakan hadis Ibnu Najih tadi tidak ada salah seorang pun yang menjadi tabi'nya, yang mengikuti hadisnya sehingga menguatkan derajat, enggak ada. Wa huwa ma'a dha'fihi mimman yaktubu hadithahu. Dan bersamaan dengan kelemahannya tapi tercatat hadisnya. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Imam Nawawi. Ya, disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam Kitabul Azkar, ya. Kemudian juga dinukil hadis ini oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fil Kalimat Thayyib, dalam kitab ini Kalimat Thayyib. Anna Tirmidzi qala, bahwa Imam Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang derajatnya hasan sahih, hampir ke derajat sahih, ya. Wa hadza laisa fin nusakhil matbu'ah, fin nuskhil matbu'ah. Tetapi ini tidak ada pada manuskrip yang dicetak, ya. Wa qala al-Hafiz Ibnu Hajar, berkata Imam Hafiz, ya, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani Allah taala, hadza hadisun sahihun gharib. Hadis ini hadis yang sahih tapi gharib, ya, dari sisi periwayatannya atau jumlah periwayatannya gharib, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh sedikit, ya, gharib. Naam. Jadi ini takhrij hadis, ya. Ilmu takhrij itu seperti ini. Menyebutkan penyandaran hadis, kemudian di kitab mana saja, ya, ada namanya masadiril asliyah, ada masadiril far'iyah, ada juga marajil asliyah, ada marajil far'iyah. Masadir asliyah itu maksudnya sumber-sumber yang asli dari kitab-kitab hadis yang disebutkan sanad-sanadnya dari penulis kitab tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Disebutkan sanad-sanadnya itu lengkap. Seperti Kutubus Sittah, ya, kitab Imam Bukhari dan Muslim, kemudian Sunan Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasai dan yang lainnya. Yaitu masadir asli, ya, disebutkan sanadnya secara lengkap. Kemudian diteliti setiap perawi di dalam satu rangkaian sanad itu. Diperiksa kualitas perawinya. Kemudian diperiksa juga matan hadisnya dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjaga hadis Rasulullah SAW, menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar sunnah ini terjaga, tidak tercampur dengan tambahan-tambahan yang dimasukkan oleh orang-orang zindik, ya, atau pelaku-pelaku ahli bid'ah. Dan juga untuk menjaga hadis Nabi dari kehilangan, ya, agar apa yang Nabi ajarkan, Islam yang sempurna ini terjaga. Sehingga lafaz zikir ini benar-benar datang dari Rasulullah SAW dan kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi SAW dalam berakidah, beribadah, bermuamalah, dan juga berzikir dan berdoa. Maka para ulama jaga betulnya. Rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah rahmati para ulama kita semuanya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian waqad hasala fi alfadhin hadzal hadis ikhtilafun zahir. Dan sungguh terdapat pada lafaz-lafaz hadis ini perbedaan yang nampak jelas. Walladzi waqaftu alaihi wa ma yali. Yang aku teliti, kata beliau, kata pensyarah hadis ini, yaitu penulis kitab ini ya, Minhat ini, Minhatul Alam, Syarah Bulughul Maram, beliau meneliti. Kemudian setelah beliau teliti, ternyata ada perbedaan lafaz dalam hadis ini. Setelah beliau teliti eh, dari beberapa riwayat, kata beliau yang pertama, zikrus sobah, zikir pagi, fi akhirih ditutup dengan wa ilaikan nusyur, yaitu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Wa zikrul masa, dan zikir petang ditutup dengan wa ilaikal masir. Jadi kalau pagi wa ilaikan nusyur, kalau petang wa ilaikal masir. Wa hadha 'inda al-Bukhari fil Adabil Mufrad. Dan penyebutan ini ya, yaitu perbedaan akhir dari zikir ini, ilaikan nusyur dan ilaikal masir, dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab beliau Adabul Mufrad min tariqin mu'allah, dari jalan perawi yang bernama Mu'allah. Qala haddatsana Wahib wa qala haddatsana Suhail bihi wa taba'a Wahiban rahu Ibnul Qasim inda Ibni Manda dalam kitab Tauhid, yaitu menceritakan kepada kami Wahib, menceritakan kepada kami Suhail. Kemudian periwayatan Wahib ini taba, yaitu ada yang mengikuti, sehingga ada jalur sanad yang lain yang sama dengan sanad jalur Wahib ini, yaitu Rahu Ibnul Qasim yang dikeluarkan oleh Ibnu Mandah dalam kitab beliau Tauhid, sehingga dia menguatkannya. Wa hadza huwa lafzu al-bulugh wa sayutabayyanu anna azuhu ilal arba'ah laisa fi mahallihi. Dan ini lafaz dalam Bulughul Maram ya, maksudnya lafaz dalam Bulughul Maram ini. Tetapi akan dijelaskan, kata beliau, bahwa penyandaran hadis ini kepada imam yang empat tidaklah pada tempat. Maksudnya Al-Imam Hafiz mengatakan ruahul arba'ah, kan di awal tadi diriwayatkan oleh imam yang empat, tapi lafaznya beliau gunakan lafaz yang dikeluarkan Imam Bukhari. Seperti itu maksud penjelasan beliau di sini. Kemudian yang kedua, kata beliau, zikrus sobah. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa zikir pagi itu ditutup dengan wa ilaikan nusyur. Wa zikrul masa wa ilaikan nusyur. Dan zikir petang juga sama wa ilaikan nusyur. Jadi sama gitu, nggak ada bedanya. Kalau yang di awal tadi kan pagi wa ilaikan nusyur ditutup, dan petang ditutup dengan wa ilaikal masir. Wahada, kata beliau, ini inda Abi Daud dari Tariq Musa ibn Ismail. Jadi periwayatan yang seperti ini, yaitu pagi dan petangnya sama, dikeluarkan Imam Abu Daud melalui jalan perawi Musa ibn Ismail. Begitu juga dikeluarkan Imam Nasai dari jalan Abdul A'la, wakilahuma an Wahib bin Bihi. Dan keduanya sama dari jalur perawi yang bernama Wahib ya. Zikrus sabah, adapun zikir pagi yang ketiga sekarang, fi akhirihi wa ilaikal masir. Jadi kebalikan dari yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan di pagi wa ilaikan nusyur. Yang kedua juga sama, di pagi wa ilaikan nusyur. Tetapi di dalam periwayatan yang ketiga ini disebutkan bahwa di waktu pagi wa ilaikal masir. Dan kebalikannya zikrul masa wa ilaikan nusyur. Jadi ini kebalikan dari yang pertama tadi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Beliau mengatakan periwayatan seperti ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Ali ibn Hujri. Qala haddatsana Abdullah
ibn Ja'far an Suhailin bihi. Itu menceritakan kepada kami, kata Ali bin Hujrin, Abdullah bin Ja'far dari Suhail dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ya ada enam ya, ada enam lafaz yang berbeda yang beliau teliti. Zikrus sobah faqat, hanya disebutkan zikir pagi saja, nggak ada zikir petangnya. Dan di akhirnya ditutup dengan wa ilaikal masir, bukan wa ilaikal nusyur ya, tapi wa ilaikal masir. Sama seperti yang ketiga ya. Cuma bedanya yang ketiga itu ada zikir petangnya dan diakhiri dengan wa ilaikal nusyur. Dan ini diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban dari jalan perawi yang bernama Hamad, dan diriwayatkan Ibnu Hibban juga dari jalan Abdul A'la dari Wahib, dan kedua-duanya dari Suhail. Kemudian yang kelima, zikrus sobah faqat, sama zikir pagi saja juga, tetapi tidak ditutup dengan wa ilaikal masir, tapi ditutup dengan wa ilaikan nusyur ya. Wa hadza indan Nasa'i. Dan ini dikeluarkan Imam Nasai dari jalan Hamad dari Suhail. Kemudian yang terakhir kata beliau, zikrus sobah. Periwayatannya hanya menyebutkan zikir pagi. Maksudnya pada zikir pagi, walaisa fi akhiri syai'un. Dan pada akhirnya tidak ada kata penutupnya. Jadi Allahumma bika asbahna, bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut. Enggak ada kalimat wa ilaikal masir atau wa ilaikan nusyur. Wa dzikrul masa, akan tetapi di zikir petangnya ditutup dengan wa ilaikal masir. Dan periwayatan ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Abdul Aziz ibn Abi Hazim dari Suhail, sama dari Suhail tadi ya. Kemudian beliau menjelaskan ya, kenapa bisa berbeda lafaznya dari banyak periwayatan tadi. Wa bihadza yatabayyanu anna wahiban qad ukhtulifa alaihi. Dari sini maka bisa dijelaskan ya, atau bisa menjelaskan bahwa perawi yang bernama Wahib diperselisihkan darinya atau kepadanya. Maksudnya apa yang disampaikan beliau kepada murid-muridnya. Walladhi yadharu li rujhan riwayatu mu'alla anhu. Dan yang yazhar, yang tampak, ya setelah aku teliti, kata pensyarah ini, yang kuat, yang lebih kuat, itu riwayat yang dikeluarkan dari perawi yang bernama Mu'alla, yang dikeluarkan Imam Bukhari ya, dalam Adabul Mufrad, tadi yang pertama ya. Beliau berarti menguatkan yang pendapat yang pertama, yang ini nih. Mana? Yang ini. Kita garis bawahin coba. Yang pertama ini dikeluarkan Imam Bukhari dari jalan Mu'allah kan. Yaitu apa? Di waktu pagi wa ilaikan nusyur, dan di waktu petang wa ilaikal masir ya. Nanti kalau nggak salah beliau sebutkan alasannya. Secara makna juga lebih benar gitu. Sebagaimana yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Li'annahu thiqatun sabtun. Karena Mu'alla ini perawi yang sikoh, terpercaya, dan yang kuat, yang kokoh. Dan hadisnya juga hadis yang tabit. Walimutaba'ati Rauhi ibn al-Qasim an Suhail. Dan juga ada mutaba'ahnya atau ada penguatnya dari jalur yang lain. Yaitu tadi melalui perawi yang bernama Rauh ibn Qasim dari Suhail. Dan Rauh ini juga perawi yang sikoh. Dan beliau juga terkenal dengan hafiz, penghafal ribuan hadis. Wa yu'ayyadu dzalika min jihatil ma'na. Dan beliau menguatkan pendapat yang pertama tadi juga dilihat dari sisi makna hadis tersebut. Sebagaimana yang madzakara Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya, yaitu dalam eh, ketika mensyarah tentang ini ya, tentang hadis ini, yaitu hadis Al-Barra ini ya.
Alhamdulillah ahyana ba'da ma matana wa ilaihi nusyur. Kata beliau, min anna sabaha wal intibah minan naum bimanzilatin nusyur. Karena bangun tidur itu seperti kita intibah, diperingatkan, diberikan kesadaran dari tidur. Maka kedudukannya sama seperti saat kita dibangkitkan dari kubur. Kan dibangkitkan dari kubur itu seakan-akan kita tidur lama sepanjang abad ya, ratusan tahun, mungkin miliaran tahun, kita nggak tahu kapan terjadi kiamat. Itu kan seperti tidur lama sampai nanti hari dibangkitkan, seakan-akan kita bangun tidur. Makanya yang lebih tepat zikirnya Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur saat bangun tidur. Wa ilaikan nusyur, hanya kepadamu ya Allah kami akan dibangkitkan nanti. Seperti kita bangun tidur, kita akan dibangkitkan. Itu maksudnya. Wal masa'u, adapun di waktu petang menjelang malam hari. Wasayrurat ilan naum, di mana membawa kita akan jatuh ke dalam tidur, bimanzilatil maut, seperti kita seakan-akan mati. Karena tidur itu memang mati kecil ya. Maka wal masiru ilallahi ta'ala. Yang lebih tepat adalah kalimat wal masir. Ilaikal masir, hanya kepadamu ya Allah kami akan dikembalikan atau kami akan dimatikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan kita akan kembali kepada Allah. Tempat kembali kita kepada Allah. Wa yadullu alaihi, dan makna ini yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimallahu taala yang dinukil oleh pensyarah di sini ditunjukkan oleh hadis yang lain. Ma thabata fi sahihaini, yang datang hadisnya itu dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim ya, dua kitab sahih. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW idza staiqadha, apabila beliau bangun tidur, qala, maka Nabi membaca doa zikir ini. Alhamdulillah, memuji Allah, segala puji bagimu ya Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana, setelah kami diwafatkan waktu tidur, ya wafatnya tadi mati kecil kan. Allah, ruhnya itu kan ditahan sama Allah saat tidur. Lalu Allah kembalikan. Wa ilaihin nusyur. Lalu Nabi saat bangun tidur, wa ilaihin nusyur. Hanya kepadanya lah, kepada Allah saja kita kelak akan dibangkitkan. Seperti kita tidur, lalu bangun. Jadi kenapa beliau menguatkan pendapat atau lafaz yang pertama tadi, yaitu di waktu pagi wa ilaikan nusyur, di waktu petang wa ilaikal masir. Karena di waktu pagi itu seperti dibangkitkan, ilaikan nusyur, yang nusyur itu maknanya dibangkitkan. Dan masir itu dikembalikan. Maknanya seperti kita setelah hidup, kita akan dimatikan lagi oleh Allah. Kembali lagi. Ya, saat semula kita dulu mati. Kita dulu kan tidak ada apa-apa. Kemudian Allah hidupkan. Lalu Allah akan matikan lagi. Lalu Allah akan bangkitkan, Allah hidupkan. Lalu Allah berikan kita kenikmatan dengan rahmat dan karunia-Nya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk ahli surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Taib. Itu poin yang pertama, takhrij hadisnya dan juga penjelasan dari lafaz-lafaz yang disebutkan oleh pensyarah hadis ini. Al-wajhus tsani. Sekarang kita masuk penjelasan yang kedua atau poin yang kedua. Fi syarhi al-fadhihi. Kemudian mulai beliau mensyarah atau menjelaskan makna dari sabda Rasulullah SAW, dari lafaznya ya, dari makna dari kalimat-kalimatnya ya. Yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, atau qauluhu perawi ya. Abu Hurairah kan menceritakan, idza asbaha, jika Rasulullah SAW masuk di waktu pagi. Apa maksud asbaha? Ai dakhala fi waktu shaum. Maksudnya masuk di waktu pagi. Wa asbaha huna, dan kalimat asbaha, kata asbaha dalam hadis ini, fi'lun madin ya, tamin. Ini adalah fi'il madi yang tam, bukan yang naqis. Apa maksud fi'lun nabi tam? Fi'lun madi tam itu fi'il yang membutuhkan rafa'nya atau fa'ilnya. Jadi fi'il itu ada yang tam, ada yang naqis dalam ilmu nahu, ilmu bahasa Arab. Jadi beliau ini menyebutkan makna ini dari sisi bahasa.
Beginilah para ulama terkadang untuk memahami makna itu kita harus sedikit mengoreksi atau sedikit mendalami bahasanya dari sisi bahasa. Karena dari situ kita bisa memahami maknanya. Eh, dan guru kami ya Syekh Abdullah Gufaili ya, beliau guru akidah, menjelaskan bahwa Allah Syekh Ahmad Gunaiman hafizallahu taala, beliau menjelaskan setiap makna istilah kalau tidak diambil dari makna bahasa atau makna lugawi, maka makna istilah ini pasti salah, pasti menyimpang. Jadi untuk menjelaskan makna secara istilah atau konteks dari perkataan itu, kalimat itu harus kembalikan dulu dari sisi bahasanya. Karena tidak akan jauh-jauh makna itu diambil dari makna bahasanya dulu gitu ya. Makanya kita penting memahami bahasa dan penting bagi umat Islam untuk mempelajari bahasa Arab agar pemahamannya benar terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, dan terhadap perkataan para ulama. Naam, ini adalah fi'il madhi tam. Wa misluhu amsa. Begitu juga kalimat amsa. Karena asbah ini juga bisa dijadikan fi'il naqis yang tidak butuh kepada fa'il, tapi dia butuh kepada isim dan khobarnya. Seperti kana. Karena asbah dan amsa ini salah satu min akhwatin kana, dari saudara-saudara kana. Kana itu adalah fi'il naqis. Dia fi'il, tapi dia naqis. Maksudnya naqis, dia tidak seperti fi'il yang normal gitu, yang membutuhkan fa'il, tapi dia fi'il yang membutuhkan isim dan khobarnya. Tetapi di sini dia isim yang tam, isim yang sempurna, bukan naqis. Wa fa'iluhu, lalu mana fa'ilnya? Domirun mustatirun, yaitu domir yang tersembunyi, ya'udu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asbaha itu ada domir huwa di sana. Domir huwa itu artinya dia, orang ketiga, kata ganti. Dan domir ini kata ganti. Kata ganti ke siapa? Ke Rasulullah SAW. Karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis ini menceritakan karena Rasulullah SAW. Dahulu Nabi SAW, idza asbaha, apabila masuk di waktu pagi, maksudnya apabila dia sallallahu alaihi wasallam masuk di waktu pagi. Itu maksud beliau di sini. Wa kadza fi baqiyatil hadis. Begitu juga hadis selanjutnya, maksudnya hadis selanjutnya dari hadis ini. Illa annal fa'ila huwa dhamirul baris. Melainkan ada beberapa fa'il, fa'ilnya bukan tersembunyi, tetapi baris, nampak gitu ya. Domir yang nampak, bukan domir yang tersembunyi. Wa dzakara ba'du syurah, dan sebagian pensyarah hadis dari makna hadis ini tadi, annal fi'la fi qawlihi bika asbahna wa bika amsayna naqisun, bahwa fi'il asbahna dan amsayna, kalau tadi asbaha ini fi'il yang tam yang butuh kepada fa'il, kalau yang ini naqis, tidak butuh fa'il tapi butuh kepada isim dan khobarnya. Ya maksudnya beda kalimat asbah dan kalimat asbahna dalam zikir ini. Bika asbahna wa bika amsayna naqis, yaitu fi'il naqis, asbah dan amsanya. Wal jar wal majrur qablahu khabar muqaddam. Dan jar dan majrur yaitu bika ini kan bi ini adalah huruf jar, ka adalah dhamir ya. Jadi dia isim dhamir. Jar dan majrur ini kedudukannya khobar. Ya, kedudukannya khobar yang didahulukan ya dari isim asbahna. Dari isimnya asbahna ini itu fa'ilnya ini ya. Asbahna ya, nahnu ya. Bika asbahna. Naam. Wa qawluhu bika asbahna, alba bika, di sini ada bika, denganmu, artinya ini kan dengan engkau. Ka di sini Allah. Maksudnya dengan engkau ya Allah. Apa makna bi di sini? Lil isti'anah. Bi ini adalah untuk memohon pertolongan. Seperti bismillah. Huruf ba pada bismillah itu lil isti'anah. Untuk memohon pertolongan. Wa taqdimul jar wal majrur, didahulukannya jar dan majrur, yaitu bika didahulukan ya, dari asbahna.
Ya, sebenarnya susunannya itu asbahna bika, tetapi didahulukan bikanya. Kenapa? Yufidul ikhtisos, menunjukkan kalimat ini ikhtisos dari sisi sastra bahasa Arab, dia mengkhususkan sesuatu yang khusus, menunjukkan bahwa kalau ingin minta tolong hanya kepada Engkau ya Allah gitu. Ini permohonan tolong, isti'anah itu ibadah yang nggak boleh kita berikan kepada selain Allah. Itu maknanya. Makanya dia didahulukan kalimatnya bika asbah. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita zikir dan doa yang sesuai juga dengan makna susunan sastra bahasa Arabnya yang sangat tinggi dan yang sangat agung, sehingga di dalamnya ada rahasia sastra yang sangat tinggi, di dalamnya ada kekhususan ibadah, ya, kekhususan uluhiyah. Isti'anah itu ibadah yang nggak boleh kita berikan kepada selain Allah. Itu maksud dari mu'alif di sini. Waqad dzakara syurah, dan para pensyarah menyebutkan annahu ala hazfi mudhaf yastad'ihi as-siyaq. Jadi sebenarnya dia itu ada kalimat yang disembunyiin, yaitu mudhaf. Mudhafnya disembunyiin. Sebenarnya bukan hanya bika, tapi bikudrotika. Jadi ada mudhaf, mudhafnya ini kudroh. Kanya ini adalah mudhafun ilaih. Dan mudhafnya disembunyiin, kata beliau. Kenapa? Karena secara siap, yaitu konteks kalamnya seperti itu. Maksudnya apa? Ai bikudrotikal bahirati asbah. Jadi bika asbahna itu kalimat sesungguhnya bikudrotikal bahirati asbahna. Dengan keagunganmu yang sangat agung ya Allah, atau dengan kekuasaanmu yang sangat agung ya Allah, asbahna, kami bisa masuk waktu pagi ini. Subhanallah, ini benar-benar apa? Pengakuan. Di sini ada keimanan, ada tawakal, ada pengakuan kelemahan seorang hamba, dan ada pengisbatan atau pengakuan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, sehingga kalau enggak ada kekuasaan atau kekuatan dari Allah, kita nggak bisa masuk waktu pagi. Kita nggak bisa hidup di waktu pagi. Itu maksudnya ya. Eh, maksudnya apa? Dakhalna fis sabah wa tala'a alaina an-nahar wa qad jaa dakhalna alaina fis sabah wa tala'a alaiha an-nahar. Artinya kami bisa masuk waktu pagi dan muncul kepada kami waktu siang tersebut, ya matahari muncul kan waktu pagi itu. Dengan apa? Dengan kudratikal bahira, dengan kekuasaanmu ya Allah yang maha agung. Ya, jadi kenapa sangat dianjurkan zikir pagi itu? Karena di dalamnya itu ada isti'anah, ya. Ada permohonan pertolongan, dan juga ada tawakal, dan juga ada pengakuan seorang hamba akan kelemahannya, dan juga pujian kepada Allah yang maha agung, maha mulia, dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Waqad ja'a fi hadits dzikri 'inda an-naum at-tasrih bihadzal mudhaf. Kemudian beliau menjelaskan mengapa sebenarnya di sini ada mudhaf yang disembunyikan. Ada mudhaf yang disembunyikan, yaitu kudratikal bahira. Karena ada hadis yang menyebutkan tentang zikir Nabi di waktu Nabi hendak tidur, yaitu hadis yang menjelaskan dengan jelas bihadzal mudhaf. Mudhafnya ini yaitu kalimat kudratikal bahira yang ini ya. Yaitu apa? Faqad kana Rasulullah SAW idza awa ila firashi, dahulu Nabi SAW apabila hendak berbaring di atas kasurnya, maksud hendak tidur ya. Qala, maka Nabi membaca doa, Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan menyebut namamu. Lihat, ini mudhafnya ismu, nama Allah yang maha agung. Ya. Yang di dalam nama tersebut tentu ada sifat-sifat yang maha agung ya, seperti kekuasaan Allah, ya, kekuatan Allah. Jadi saat tidur Nabi menyebutkan bismika. Jadi enggak hanya bika, enggak bikallahumma amutu wa ahya, tapi bismikallahumma amutu wa ahya. Jadi beliau menyebutkan kenapa ada mudhaf yang disembunyikan, karena ada hadis yang menunjukkan mudhafnya tersebut, yaitu ismullah ini, ismika ya. Al-hadis. Wa taqaddamat ta'rifus sabahi wal masa, dan telah berlalu penjelasan makna pagi dan petang, safha
442 halaman 440. Ya, maksudnya makna pagi dan petang sudah kita jelaskan pada hadis sebelumnya ya, bahwa pagi itu kapan? Waktu fajar, fajar shadiq, yaitu waktu subuh, masuk subuh sampai matahari terbit. Dan waktu petang itu adalah ba'da asar sampai menjelang maghrib. Itu adalah waktu petang. Taib. Kemudian sabda Rasulullah SAW, wabika amsayna, dan denganmu ya Allah kami memasuki waktu petang. Maksudnya apa? Bikudratikal bahirati dakhalna fil masa. Dengan kekuasaanmu yang agung kami memasuki waktu petang. Wa azlama alaina lailu, dan dengan kekuasaanmu lah malam menyeliputi kami atau menggelapkan kami. Maksudnya dengan malam itu memberikan kegelapan kepada kami. Wa dzakara hada, dan disebutkan ini lihuduri fi dhihni inda dzikri diddihi, agar masuk ke dalam pikiran saat disebutkan lawannya. Maksudnya pagi dan petang itu. Kenapa disebutkan petang juga? Agar kita sadar bahwa pagi dan petang itu adalah ya, perbuatan Allah atau Allah yang mengaturnya ya. Kemudian qauluhu wa bika nahya wa bika namutu. Ucapan Rasulullah SAW, denganmu kami hidup, denganmu kami mati. At-ta'bir bil mudhari' li hikayatil halil mustamir. Nabi mengungkapkan kalimat denganmu kami mati dan hidup dengan fi'il mudhari'. Di sini ada fi'il mudhari', nahya. Denganmu ya Allah nahya. Kalau yang tadi dengan fi'il madhi, asbahna amsayna. Kalau ini dengan fi'il mudhari', kami hidup, kami mati. Namut. Ya, namut ini fi'il mudhari'. Ya. Namutu. Untuk apa? Lihikayatil halil mustamir. Untuk mengungkapkan keadaan yang terus-menerus. Artinya ada harapan agar hidup kita ini berlangsung dengan baik. Sebagaimana kematian kita juga kematian yang baik. Ay mustamiru halina ala dhalik. Artinya keadaan kami akan terus-menerus seperti itu. Kami hidup dan mati dengan keagungan dan kekuasaan-Mu ya Allah. Wa ta'biru bin nun, dan kalimat fi'il mudhari'nya dengan nun. Nun itu al-mutakallim ghairi, nahnu. Kan al-mutakallim maksudnya orang pertama yang berbicara itu kan bisa dia sendiri, ana, saya, atau nahnu, kami. Adapun Nabi SAW menyebutkan di sini bukan ahya atau amutu. Beda dengan saat tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Saat tidur dengan namamu ya Allah amutu, aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Tapi saat zikir pagi atau zikir petang Nabi menyebutkan bika nahya, dengan kami. Kenapa? Nabi mengungkapkannya dengan kalimat nun atau kalimat kami. Apa kata beliau? Ad-dalatu 'alal jam'i fihi makna ta'kidi wa tafkhim. Yaitu menunjukkan jamak di sini kami, menunjukkan makna yang takkid, ya, penguatan, penegasan, wa tafkhim, penguatan. Jadi makna yang sangat kuat, yang sangat dalam. Wa takdir, adapun kalimat sebenarnya atau makna sebenarnya itu biqudratika wa qadaika nahya, dengan kekuasaanmu ya Allah, takdir dan juga qada'mu, ketetapanmu ya Allah, nahya, kami bisa hidup. Nah, ini pengakuan hamba dan ini keimanan. Kita benar-benar mengakui bahwa kita hidup dan mati ini dari Allah SWT. Dengan keagungan dan kekuasaan Allah. Sehingga kita nggak bisa apa-apa. Kita benar-benar bertawakal kepada Allah. Ya. Dan bersyukur atas hidup yang Allah berikan untuk kita. Ya, tidak seperti orang-orang ateis yang mereka tidak percaya akan Tuhan. Ya. Ay tadubbu finnal haya, artinya engkau ya Allah yang memasukkan kehidupan kepada kami. Yang menghidupkan kami. Wa namutu ay nufariqul haya. Adapun kami mati maksudnya kami berpisah dari kehidupan ini. Adapun makna secara global, kata beliau, annahu yastamirru haluna ala hada fi jami'il awqad wa sairil ahwal.
yaitu maksudnya akan terus berlalu, akan terus berlangsung keadaan kami Allah seperti ini, yaitu kami hidup dan mati. Pada setiap keadaan kami, pada setiap waktu kami, dan pada setiap keadaan kami. Wal maksudu min dzalika at-tabarru'u minal hauli wal quwwah. Adapun kalimat bikan namutu wa bikan nahya maksudnya adalah tabarru, kita berlepas diri minal hauli wal quwwah, dari daya dan upaya milik kita pribadi atau milik kita sendiri. Jadi kita nggak ada percaya diri gitu dengan diri kita yang bisa menghidupkan dan mematikan sendiri, enggak, tapi kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tetap kita berusaha sebaik mungkinnya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu wa ilaikal nusyur, adapun sabda Rasulullah SAW wa ilaikan nusyur, hanya kepadamu kami akan dibangkitkan. Wan nusyur bidhammi, yaitu an nusyur, war rujuk maknanya kembali. Wal murad al ba'su, adapun maksudnya adalah kebangkitan. Ba'dal maut, setelah mati. Karena keimanan kita, alhamdulillah kita diberikan keimanan yang bersih ya, yang lurus. Allah SWT memberikan kita hidayah ini, bahwa kita meyakini ada kebangkitan setelah kematian. Makanya kita hati-hati di dunia ini ya. Takut kita melakukan maksiat dan dosa, yaitu larangan-larangan Allah. Karena ada pengadilan akhir. Berbeda dengan orang yang nggak beriman dengan akhirat, mereka hidup seperti binatang ternak. Ya, mereka hidup seperti hewan, tidak memikirkan hukuman akhir. Makanya semaunya aja ya, berzina, membunuh, mencuri, merampok, makan apa saja, cari uang dengan cara apa saja gitu ya. Nggak mau tahu, yang penting dia kenyang, yang penting dia menang, yang penting dia berlaku sewenang-wenang ya di dunia ini. Adapun orang yang beriman kepada negeri akhir nggak seperti itu. Dia berhati-hati langkahnya, jalannya. Karena dia yakin nanti ada pengadilan di akhir yang akan Allah adili. Ya, Malik Yaumiddin, Allah Maha Raja yang menguasai hari pembalasan nanti di akhirnya. Baik, yaitu Allah akan membangkitkan kematian nusyuron, mimba bin qa'ada ahyahum, yaitu menghidupkan mereka kembali. Dan itu mudah bagi Allah. Allah berfirman, "Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa tsumma yu'idu." Katakan, kata Allah, tanya sama orang-orang musyrik itu, apakah sekutu-sekutu kalian itu, yaitu yang kalian sembah, yang kalian ibadahi selain Allah, siapa di antara mereka yang bisa memulai kembali penciptaan dan mengembalikannya lagi, membangkitkannya lagi? Man yabda'ul khalqa, yang memulai penciptaan, tsumma yu'idu, kemudian mengembalikannya lagi. Ya, istifham ingkari, pertanyaan untuk mengingkari bahwa nggak ada. Ya, Qulillahi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Katakan hanya Allah yang bisa memulai ciptaan dan hanya Allah yang bisa mengembalikan ciptaan tersebut, membangkitkan. Ya. Fa anna tu'fakun. Lalu kenapa kok mereka itu bisa berpaling dari tauhid? Jadi Allah menghinakan perbuatan mereka yang menyekutukan Allah. Kemudian wa qauluhu, sabda Rasulullah SAW, wa iza amsa, atau perkataan Abu Hurairah ya radhiyallahu taala anhu, wa iza amsa qala mislu dzalik, kalau masuk waktu petang Nabi berkata seperti itu. Kuna abbara bil madi, di sini diungkapkan dengan fi'il madhi ya, amsa, fi qaulihi qala misli dzalik, yaitu qala, beliau telah berkata. Wa fi awalil hadis abbara bil mudhari', adapun di awal hadis yaqulu ya dengan mudhari'. Wala'alla hada min babit tafannun fit ta'bir wa illa fal muradu minal madi al mustaqbal. Jadi ini hanya ada tafannun fit ta'bir ya, yaitu seni dalam mengungkapkan sesuatu. Dan makna madi di sini adalah mustaqbal, masa depan. Ya, maksudnya madi itu past tense. Jadi di awal Nabi menyebutkan perawi menyebutkan yaqulu, yaitu present tense. Sedangkan di akhir kalimat setelahnya menggunakan fi'il madi past tense. Tetapi sebenarnya maknanya juga sama, itu mustakbal ya. Dan itu biasa ya, terkadang dalam Al-Quran pun begitu. Berubah domirnya, berubah
Itu menunjukkan indahnya bahasa Arab, indahnya dan tingginya sastra Al-Quran. Kemudian wa ilaikal masir, hanya kepadamu ya Allah kami akan dikembalikan. Ai ilaikal marji, hanya kepadamu tempat kembali kami. Wal ma'ali bil ba's, dan ujung dari kebangkitan atau tempat kami dibangkitkan nanti adalah Allah yang akan membangkitkan. Enggak ada lagi selain Allah yang bisa membangkitkan. Wal wajhus tsalis, al wajhus tsalis, poin yang ketiga atau sisi yang ketiga dari hadis ini, al hadisu dalilun ala istihbabi dzikrillahi ta'ala bihadhihi sighah fis shabahi wal masa. Hadis ini menunjukkan disunahkan berzikir kepada Allah dengan kalimat ini, sighah ini, yaitu kalimat yang Nabi ajarkan ini di waktu pagi dan di waktu petang. Wa dzalika fi ma baina salatil fajri wa tulu'isy syams, dan waktu pagi itu antara salat subuh dan terbitnya matahari. Wa ma baina salatil asri wa ghurubisy syams, dan waktu petang itu antara salat asar sampai menjelang maghrib. Wa hadza minal adhkaril mujadah wa hadza minal adhkaril mujazatil jami'ati. Dan ini termasuk zikir yang ringkas tapi jami'ah, tapi mengumpulkan semua makna. Allati yanbaghi lil insani hifzuha, yang selayaknya lah kita sebagai seorang muslim menghafalnya. Naam ya, kalau bisa dihafal dan dibaca ya. Setiap pagi dan petang. Allahumma bika asbana wa bika amsayna wa bika nahib kan namutu wa ilaikan nusyur, dan wa ilaikal masir saat petang. Fa inna fihi al-imanu bi qudratillah ta'ala ala ta'aqubil laili wan nahari. Karena di dalam zikir ini ada keimanan, ada rahasia, yaitu kita mengimani, dengan kekuasaan Allah lah terjadinya pergantian siang dan malam. Bita'aqubil isbahi wal imsa, yaitu terjadinya pergantian pagi dan petang dengan siang dan malam tersebut. Wahuma, yaitu pagi dan petang atau siang dan malam, ayatani min ayatillahil azimah. Salah dua ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat agung. Di antara kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan pagi dan petang. Siapa coba yang bisa menjadikan pagi dan petang, siang dan malam? Siapa? Enggak ada selain Allah SWT. Enggak ada. Makhluk enggak ada yang mampu menciptakan pagi dan petang. Kita cuman bisa menghidupkan lampu terang, dan kemudian kita matiin lampu jadi gelap. Cuman itu doang. Itu pun hanya sekitar ruangan itu pun butuh kepada yang lainnya, kepada apa? Listrik atau baterai atau yang lainnya supaya bisa terang dan gelap. Itu pun hanya sebatas manfaatnya dan mudaratnya satu kamar, satu ruangan saja. Tapi kalau pagi dan petang itu dirasakan oleh semua penghuni bumi. Semua. Pagi sangat dibutuhkan oleh manusia. Siang itu ya dibutuhkan oleh hewan-hewan, dibutuhkan oleh benda-benda, makhluk-makhluk hidup yang lainnya di daratan dan di lautan. Ada hewan yang hidup di waktu pagi dan siang, dia cari makannya di siang hari. Ada hewan yang hidupnya di malam hari. Kalau kita sebagai manusia siang kita butuh untuk mencari kehidupan, untuk mencari nafkah, untuk beraktivitas, ya, berolahraga, menuntut ilmu dan yang lainnya, berjihad dan yang lain. Di waktu malam kita butuh untuk istirahat, ya, untuk melepaskan lelah kita, ya, untuk memberikan hak tubuh kita. Subhanallah ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu merupakan ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala ghinal lil insani anhuma, dan manusia tidak pernah lepas dari kebutuhan akan siang dan malam. Nah, kita sangat butuh siang dan malam. Wala yanfasilu ahaduhuma anil akhar, dan tidak bisa dipisahkan satu dan yang enggak bisa, siang-siang terus. Kacau ya kehidupan ini kalau siang terus. Begitu juga kalau malam-malam terus, itu juga akan kacau kehidupannya. Fal-lailu bima fihi minaz zulami ja'alahu Allahu sakanan wa qararan. Di malam hari di mana di dalamnya ada kegelapan, Allah jadikan malam itu tempat untuk kita tinggal dan tempat kita istirahat, ya. Wan naharu bima fihi minad diya. Adapun siang hari, di mana di siang hari itu ada cahaya yang terang, matahari. Ja'alahullahu nasyatan wa amalan. Allah jadikan tempat kita untuk beraktivitas dan juga beramal. Bekerja atau berbuat, baik itu ibadah atau muamal atau yang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa
wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Dan Allah telah jadikan untuk kalian malam sebagai pakaian, tidur sebagai kalian menetap ya, dan Allah jadikan siang sebagai kalian berpencar-pencar, maksudnya berusaha ya. Wa fi hadzal dzikri, dan di dalam zikir ini istihdharu nikmatil haya ba'da naum. Kita harus mengakui dan menghadirkan akan nikmat hidup setelah tidur. Nah, setelah tidur, berapa banyak orang yang setelah tidur dia tidak bangun lagi selama-lamanya kecuali nanti hari kiamat. Setelah hari kiamat, hari dibangkitkan. Tapi alhamdulillah kita setiap tidur bangun. Masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Alladzi huwa akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Listiraqihi ma fi inqita'i ta'alluqir ruhi bil badan. Di mana keduanya serupa gitu. Yaitu terputusnya ruh dari badan. Nah, kematian kan dicabut ruh dari badan selama-lamanya sampai hari kiamat. Sedangkan tidur itu dicabut sebentar lalu dikembalikan lagi. Wadhalika qad yakunu dhahiran wa huwa naum. Terkadang secara zahir itu adalah tidur ya, wa batinan wa huwal maut. Adapun secara makna yang batin itu adalah kematian. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW dahulu, idza akhadha madja'ahu, apabila hendak tidur, minal lail, di malam hari, wada'a yadahu tahta khaddihi, maka Nabi meletakkan kedua telapak tangannya itu ya, atau ini di pipi beliau. Dan dalam hadis lain itu disebutkan lambung beliau itu yang sebelah kanan ya disandarkan ke tempat tidur menghadap kiblat. Itu sunnahnya. Lalu Nabi itu mayaqulu, Nabi membaca dalam doanya, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Wa idza staiqadha, dan apabila Nabi bangun dari tidur, Nabi membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghidupkan kami setelah Engkau mewafatkan kami, dan hanya kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Naam, ini pengakuan Nabi SAW, pujian kepada Allah, tahmid ya alhamdulillah atas nikmat hidup ini, nikmat bangun tidur. Adapun mati, adapun tidur ya maksudnya saudara kematian tadi, Nabi bertawasul meminta pertolongan dengan Allah, dengan nama Allah. Wa arsyada man awa ila firashi an yaqulu, dan di dalam hadis lain Nabi memberikan bimbingan siapa yang ingin tidur hendaklah dia membaca doa ini di antara doa tidur ya. Bismika Rabbi, ya Allah dengan namamu wahai Rabbku. Wada'tu jambi, aku letakkan lambungku, maksudnya aku tidur. Wabika arfa'uhu, dan dengan namamu juga aku mengangkat lambung itu, maksudnya bangun tidur. In amsakta nafsi, jika engkau menahan jiwaku, menahan ruhku, farhamha, maka rahmatilah ya Allah. Ya, maksudnya jika engkau mencabut nyawaku, enggak dikembalikan lagi ruhku, jadi enggak bangun-bangun tidur lagi, rahmatilah aku ya Allah. Wa in arsaltaha, tapi jika engkau kembalikan ruhku ke dalam badanku sehingga aku bisa bangun, fahfadha, jagalah badanku ini, jagalah ruhku ini, jagalah diriku ini ya Allah, bima tahfadzu bihi ibadakas shalihin, sebagaimana engkau telah menjaga hamba-hambamu yang saleh. Subhanallah, ini doa yang sangat mulia, yang sangat agung sekali, yang sangat indah, yang Nabi baca setiap beliau hendak tidur ya. Maka bagus kita menghafal doa ini dan membacanya setiap kita tidur. Wa fi hadza dzikir aidan, dan di dalam zikir ini juga itu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna dan seterusnya, al imanu bil ba'si yaumil qiyamah, yaitu kita mengimani akan kebangkitan pada hari kiamat, wal ihya'i ba'dal imatati, ada kehidupan lagi setelah kita dimatikan. Wa hadza min qaulihi wa ilaihil masir, dan ini terdapat pada sabda Rasulullah SAW, hanya kepadanya kita akan dikembalikan. Wa fi waradil masa wa fi wirdil masa ya, atau wirdil masa, wa qad ja'at tanbih ala hadzal makna, yaitu kalimat ilaihil masir ini dalam wirid sorenya ya, zikir petangnya. Dan sungguh telah datang peringatan akan makna ini dalam ayat yang banyak dalam Al-Qur'an, maksudnya makna ilaihil masir. Seperti firman Allah dalam surat Qaf ayat 43, inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sungguh kita ini hidup dan kita juga akan mati, dan kelak kita akan
Dan kelak inna nahnu nuhyi, sungguh kamilah yang menghidupkan, wa numit, Allah juga yang mematikan, dan hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Begitu juga firman Allah, la hujjata bainana wa bainakum, Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Ya, tidak ada alasan lagi di antara kami dan kalian. Allah yang akan mengumpulkan kita semua dan hanya kepadanya kita akan dikembalikan. Ai marja'ul ibadi ila yaumil qiyamah, tempat kembali hamba seluruhnya nanti pada hari kiamat itu kepada Allah, littila'ihim wa muhasabatihim ala a'malihim, agar Allah akan memunculkan mereka kembali, menghidupkan lagi, kemudian menghisap mereka, menghitung-hitung amal-amal perbuatan mereka, wa mujazatihim alaiha, kemudian Allah akan membalas seluruh perbuatan itu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, siapa yang melakukan perbuatan kebaikan sekecil zarrah, dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal misqala dzarratin sarra yara, dan siapa yang melakukan perbuatan jahat, buruk, sekecil apapun, dia akan melihatnya nanti perbuatan itu. Allah akan balas semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Eh, dan hanya Allah yang paling mengetahui. Nafa'ana Allah bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa hadana ilaihi siratan mustaqimah. Allahumma ighfir lana ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضى المسلمين، وارحم موتنا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك، ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم، تفضل Syekh Muhammad. Barakallahu fiikum. Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Afwan Ustaz, apakah kita buka sesi tanya jawab? Mungkin kita cukupkan dulu ya, karena lumayan panjang tadi. Afwan. Tafadhal itu. Baik, syukran, syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kajian kesempatan kali ini. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi bisa menambahkan ketakwaan pada diri kita, menambahkan khazanah ilmu pada diri kita, sehingga faedah-faedahnya tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, pada jamaah, mari kita tutup kajian dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.
Baik, kami selaku panitia dari Bumiku Ngaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada kesempatan kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada jemaah berdiri meeting. Barakallahu fikum.